Assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Apalagi bersama saya Mama Yumna yang tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Oke, di video kali ini rencananya aku itu mau bongkar dapur karena aku pengen ada suasana baru di dapur, meskipun ya cuman geser-geser aja. Sebenarnya kalau udah lihat dapur rasanya itu udah pengen beres-beresin aja, cuman ini aku baru ada waktu. Seperti barang-barang yang udah nggak terpakai itu aku mau taruh aja di gudang, jadi nggak terlalu sempit gitu ya, terlalu banyak barang di dapur. Rencananya ini aku mau jadiin gudang, jadi untuk semua barang aku masukin ke sini. Sebenarnya ini dulu untuk tempat sholat, tapi karena sekarang temboknya itu udah pada rusak dan aku ini belum bisa renovasi, jadi sementara waktu aku jadikan gudang dulu. Nanti kalau udah ada rezeki bakalan aku perbaiki untuk keseluruhannya ya guys. Pokoknya untuk semua keinginan yang belum tercapai itu aku masih gantungkan di setiap harinya dalam doa. Kalau udah ada rezekinya pasti bisa tercapai ya guys. Yang penting itu masih tetap berusaha dan tetap selalu berdoa. Kalau ngomongin soal keinginan udah pasti banyak ya guys. Salah satunya ya renovasi rumah. Meskipun aku belum punya rumah sendiri, tapi cita-cita aku ataupun keinginan besar aku itu bisa renovasi rumah yang aku tinggalin sekarang. Jadi rumah ini peninggalan bapak dan ibu aku ya guys, karena bapak aku itu udah almarhum dan sekarang itu tinggal ibu. Berhubung aku ini anak bungsu atau anak bontot kalau kata orang Jawa bilang, karena kakak aku udah punya rumah sendiri dan udah tinggal masing-masing dengan keluarganya. Sebagai anak bontot dan cewek sendiri, di sini aku nemenin ibu aku di rumah peninggalan ibu dan bapak, karena aku juga belum punya rumah sendiri, jadi di sini aku masih numpang di rumah ibu ya guys. Sekalian aku itu pengen jagain ibu sampai ke akhir hayatnya. Jadi meskipun bukan rumah sendiri, ini masih rumah warisan, tapi aku itu pengen kalau ada rezeki mau aku renovasi seluruhnya ya guys, karena aku yang nempatin, jadi ada rasa tanggung jawabnya. Pokoknya semua keinginan itu masih ada di dalam doa untuk setiap harinya. Semoga suatu saat nanti ada rezeki dan bisa mewujudkan keinginan aku ya guys, amin. Oke, rencananya untuk meja aku mau pindahin. Untuk mejanya ini aku mau taruh di samping pagar, pokoknya supaya ada perubahan sedikit, karena yang di bagian bawah meja itu banyak banget semutnya. Jadi sekalian ini aku mau bersihin yang di bagian bawah mejanya, sekalian aku geser-geser aja. Sebenarnya kalau mejanya ini ditaruh di samping pagar, kalau ada hujan pasti kena air hujan guys, atau kecipratan air hujan ya, karena bagian atapnya itu asbesnya udah ada yang pecah. Dulu itu pecah karena ketiban sama pohon petai Cina yang roboh. Nah kalau hujan pasti airnya itu tampias masuk ke dalam dan udah pasti mejanya ini akan basah, tapi nggak apa-apa ya guys, nanti bisa aku geser, aku tarik lagi ke dalam supaya lebih jauh dari pagarnya. Dengan penuh pertimbangan ini aku udah ambil keputusan, meskipun cuman digeser-geser aja tata letaknya, tapi ini banyak banget ngaruhnya di semangat aku ya guys. Karena ada sedikit perubahan, jadi ada suasana baru gitu ya rasanya. Karena menurut aku suasana dapur itu mempengaruhi mood kita dalam beraktivitas di dapur. Kalau suasananya itu udah sesuai dengan keinginan kita, ya aktivitasnya jadi tambah semangat ya guys. Masak pun jadi lebih semangat, dalam aktivitas yang lainnya juga jadi tambah semangat. Untuk di bagian meja kompor juga aku mau geser sedikit ke bagian barat. Sekalian ini aku mau bersihin karena kalian bisa lihat ya guys, ini kotor banget. Karena beberapa hari ini aku itu masaknya di tungku kayu, dan untuk di kompor gas itu aku cuman pakai untuk masak air aja. Jadi ini ada 2 harian aku belum lap secara keseluruhan ya guys. Jadi sekalian aja, karena ini aku mau geser-geser, sekalian aku mau bersihin supaya kelihatan bersihnya. Menurut aku tingkat kebersihan setiap orang itu berbeda-beda, karena kondisi rumah juga pasti berbeda, dan setiap orang itu pasti punya standar kebersihannya masing-masing. Pokoknya semua itu tergantung kondisi rumah masing-masing dan tergantung standarisasi dari orang tersebut. Kalau di rumah aku ini yang banyak banget debu dan dapurnya ini temboknya sebagian besar belum diplester, udah pasti setiap saat bakalan ada debu yang jatuh. Jadi kita itu harus pinter-pinter bagi waktu, kalaupun pengen bersih ya harus setiap hari ada pembersihan berulang ya guys. Kalau rumahnya jauh lebih baik ataupun keadaannya itu jauh lebih bagus dari rumah aku, tentu saja tingkat kebersihannya juga beda
berbeda ya guys. Mungkin bagi sebagian orang yang rumahnya itu kondisinya jauh lebih baik, lebih rapi dari rumah aku, melihat aku bersih-bersih pun ya menurut mereka mungkin ya masih sama aja ya guys. Karena setiap orang itu punya standar masing-masing. Yang terpenting jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ataupun sebaliknya. Karena kondisi rumah dan kondisi per orang pun tidak mungkin sama. Oke, kembali ke video. Jadi ini aku udah selesai untuk geser bagian mejanya, dan untuk barang-barangnya ini aku kembalikan ke tempat semula. Jadi yang aku bungkus plastik ini ada ceting, ada baskom yang udah nggak kepake karena sudah kebanyakan, jadi ini aku plastikin aja supaya nggak kena debu, dan ini aku taruh di bawah meja sini ya guys. Pokoknya ini harta benda milik ibu, pokoknya aku nggak berani untuk ngotak-ngatik. Tugas aku di sini ya untuk menjaga dan merapikan saja. Yang di bagian meja udah selesai, ini aku mau beralih ke meja kompor. Di sini aku juga mau bersihin bagian kompornya ya guys, karena ini udah lumayan lama aku nggak cuci. Palingan kalau habis dipakai ini aku cuma lap-lap aja, dan ini sekalian karena udah bersihinnya di bagian meja, jadi supaya afdol ya guys, ini aku bersihin sekalian untuk kompornya. Sedikit cerita, jadi ini aku bersihin bagian dapur itu ada setengah harian full dari pagi sampai menjelang mau makan siang. Sebenarnya niat awalnya cuman mau geser-geser aja yang di bagian meja, tapi kalau udah digeser-geser kayak gini ada pembongkaran, kalau nggak sekalian dibersihin nanggung nggak sih? Jadi kalau udah sekalian dibongkar ya sekalian aja biar bersih ya guys. Nah, salah satu kebiasaan aku kalau udah megang satu barang dan udah kelar itu jadi merembet kemana-mana. Jadi niat awalnya itu kan cuman geser-geser aja, tapi ini alhasil jadi semuanya karena kelihatan semuanya guys. Untuk panci dan teman-temannya yang perlu dicuci ini aku taruh di tempat cuci piring. Nah, karena di bagian pojokan itu ada space kosong, jadi pancinya aku akan taruh di sini aja berdampingan dengan bak air untuk masak. Oke, yang di bagian meja aku rasa udah cukup ya guys geser-gesernya, dan ini aku mau balikin lagi barang-barangnya ke tempat yang semula. Sebenarnya yang di bagian lantainya ini aku pengen bongkar karena udah nggak rata, karena lantainya cuman pakai batu bata dan belum diplester, dan kontur tanahnya ini nggak rata, jadi terkadang itu kalau jalan suka kesandung. Mungkin next project ya guys aku akan bongkar untuk lantainya, tapi nggak tahu nanti aku mau minta bantuannya sama Pak suami. Nggak lupa di sini aku sapu-sapu juga karena ini banyak sampah dan juga debu. Nah, kalian bisa lihat batu bata itu udah ada yang bolong, udah ada yang pecah, jadi itu suka nyandung guys kalau kita jalannya itu buru-buru ataupun nggak ngelihat keadaan gitu ya. Oke, untuk tempat bumbunya ini aku mau taruh lagi ke mejanya. Sebenarnya ini mejanya terlalu dekat sama pagar bambu ya guys, karena khawatir banget kalau nanti hujan bakalan kena air hujan. Jadi nanti kalau ada gerimis ataupun hujan ini aku mau geser lagi, aku masukin lagi, aku tarik ke dalam gitu ya supaya lebih menjauh dari pagar bambu. Bukan cuman mejanya aja yang aku geser di sini, untuk tungku kayunya juga aku mau pindah posisi. Kalau orang Jawa bilang ini namanya pawon, kalau di tempat kalian apa guys? Nah, jadi dulu pas ibu bikin pawon ini, kata orang tuanya ibu alias nenek aku, kalau mau bikin tungku kayu diusahakan menghadapnya jangan disamakan dengan pintu utama rumah. Jadi misalkan pintu rumah kita itu menghadap ke utara, jadi kita mau bikin tungku kayu itu menghadap ke selatan ataupun ke barat. Jadi kalau kita samakan dengan pintu utama, katanya rezekinya itu bakalan larinya cuman ke pawon dan akan lewat begitu saja. Maksudnya kalau kita dapat rezeki itu cuman cukup untuk makan saja dan untuk keperluan di dapur saja. Jadi rezekinya itu nggak mampir-mampir gitu guys, mampir ke mall, ke toko emas, ke bank atau yang lain sebagainya gitu ya. Itu kata orang dulu ya guys. Nah, ini tadinya kan madepnya ke selatan dan barat, ini aku mau pindah ke utara. Bukannya nggak percaya ataupun mau membantah,
pemerintah. Tapi di sini aku pengen ada perubahan sedikit. Kalau untuk urusan rezeki, insya Allah udah ada yang ngatur. Kalau setiap harinya itu kita udah dikasih rezeki masing-masing dan gak bakalan ketuker. Di sini aku sapu-sapuin dulu karena banyak banget debunya ya guys. Dan ini sebelum aku sapu tadi aku cipratin dulu pakai air karena bener-bener berdebu banget. Nah, di sini pokoknya aku susun sebisa aku. Dan di sini aku juga nggak ganti untuk batu batanya ya guys. Ini cuman aku geser aja. Dan ini aku susun kembali. Nah, selesai aku susun untuk tungku kayunya. Di sini ternyata aku masangnya terlalu mepet sama pagar. Dan aku baru ngeh pas Pak suami dan ibu itu bilangin kalau itu terlalu mepet dengan pagar. Takutnya kalau ada bara api itu nyamber gitu ya guys. Tapi karena aku malas untuk bongkarnya, ya sudahlah karena udah kepasang juga ya guys. Lagi pula yang aku pakai itu yang di bagian depan aja, yang di bagian belakang itu enggak dipakai. Jadi insya Allah aman karena yang pakai juga aku sendiri, jarang banget ibu pakai. Jadi insya Allah aman. Jadi pas aku nyusun batu batanya itu agak lupa. Aku kira itu cuman 2 susun batu bata, ternyata pas aku pasang masih kependekan dan ini aku bongkar lagi. Dan ternyata ini aku tambahin 1 susun batu bata itu udah pas karena aku itu ngikutin susunan batu bata yang pertama ibu bikin supaya nanti nggak diprotes kalau kependekan, karena kalau nggak sama dengan yang ibu bikin itu suka diprotes ya guys. Karena bikinan ibu itu udah standar nasional Indonesia alias SNI. Nah, ini udah jadi tinggal nyusun aja perintilan-perintilan yang nggak penting ini. Pokoknya ini nggak boleh hilang. Kalau hilang itu bisa ditanyain sama kanjeng mami ya guys. Dan kalian bisa lihat di sini aku sedikit keder ya, mau ditaruh di kanan apa di kiri. Dan alhamdulillah ini udah jadi. Kalian bisa lihat ya di bagian belakang itu lumayan mepet banget sama pagar, tapi ya sudahlah karena udah jadi. Dan ini sedikit perubahan di dapur aku ya guys. Nggak terlalu banyak perubahannya, cuman digeser-geser aja, tapi ini cukup untuk membuat aku itu jadi ada suasana baru gitu ya di dapur. Untuk yang di bagian sini ini acak-adul banget karena ini ulah anak kucing aku. Silahkan yang mau membuli, kalian tinggal pilih aja mau yang mana ya guys. Mau yang panjang, mau yang bengkok, atau mau yang melengkung. Bercanda ya teman-teman. Oke lah, video aku sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Habis ini aku mau lanjutin untuk beres-beres yang di bagian rak piring. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.